Halo, selamat datang lagi di Fantasi Premier League musim 2020-2021. Bagaimana? Pekan ke-16 berantakan? Sama berarti. Karena di pekan 16 ada dua pertandingan yang tertunda, yaitu Manchester City versus Everton dan juga Tottenham Hotspur menjamu Fulham karena COVID-19. Oke, mudah-mudahan di pekan selanjutnya tidak ada pertandingan tertunda karena bisa membuat hasil poin-poin di FPL tidak maksimal. Baiklah, seperti yang kita tahu untuk pekan ke 18 ada beberapa pertandingan yang blank di klub-klubnya, dan juga ada di pekan ke 19 itu ada beberapa klub yang mendapatkan double game week atau dua pertandingan dalam satu pekan di FPL-nya. Yang pertama tentu saja ada Southampton, kemudian Liverpool, selanjutnya ada Manchester United, Leeds United, West Ham, dan juga Burnley. Yang satu lagi Fulham. Jadi keenam tim ini mendapatkan double game week di pekan ke-19. Bagaimana kita menyikapi atau melakukan trik untuk memaksimalkan poin di pekan ke-19 nanti? Untuk pekan ke-17 mungkin saya sudah mulai mencicil beberapa pemain yang akan mendapatkan double game week di pekan ke-19. McCarthy tentu saja masih, kemudian Walker Peters, Robertson sudah saya transfer masuk pekan lalu, Dallas memang sudah skor utama, Koval juga, kemudian Soucek saya transfer masuk pekan ini menggantikan Jack Grealish, kemudian Salah, Fernandes, Longford saya transfer masuk. Jadi tinggal mengganti beberapa pemain cadangan karena saya rencananya mungkin di pekan ke-18 itu melakukan free hit, dan pekan 19-nya juga akan melakukan bench buster. Jadi pemain yang dicadangkan pun akan terhitung poinnya agar poin kita menjadi maksimal. Siapa saja pemain cadangan yang layak untuk kita pilih agar kita bisa maksimalkan bench buster di pekan ke-19? Oke, kita mari mulai dari penjaga gawang. Untuk pelapis McCarthy, Lucas Fabianski adalah salah satu pilihan kiper yang cukup baik dengan harga cuma 5,1. Kemudian total poin sudah mendapat 71, kemudian game week pekan ke-16 dapat 8 poin. Kemudian dengan fixture atau jadwal pertandingan di pekan ke-17 menghadapi Everton, 18 blank ya, tidak ada jadwalnya. Kemudian di pekan 19 double game week West Ham bermain kandang. Jadi cukup worth it bila memilih Lucas Fabianski jadi penjaga gawang kedua. Pilihan selanjutnya bisa kita pilih Nick Pope, penjaga gawang Burnley. Pope ini cukup maksimal, pekan kemarin 6 poin, kemudian total poin sudah 75 poin. Pekan ke-17 bermain kandang menghadapi Fulham, tapi di double game week sayang sekali bermain tandang, tapi bisa jadi mampu melakukan clean sheet dan jadi maksimal untuk pilihan kiper cadangan. Dan kalau untuk pemain belakang, di mana saya sudah memiliki Robertson, Walker Peters, Dallas, dan Koval, yang kesemuanya mendapatkan double game week di pekan ke-19. Jadi kemungkinan Philip yang akan saya gantikan karena Phillips jarang sekali starter walaupun pekan kemarin starter, agar memaksimalkan bench booster untuk pekan ke-19. Siapa saja yang cocok untuk menggantikannya? Pilihan pertama bisa saja jatuh di lini belakang Leeds United yang cukup baik. Ada Ayling, Alioski, ataupun Street. Kemungkinan saya lebih memilih Ekjan Alioski dengan poin maksimal 52. Kemudian jadwal pertandingan bukan 17 berat ya, melawan Spurs di kandang Spurs, tapi bukan 18 blank juga. Pekan ke-19 ada double game week bermain kandang menghadapi Brighton dan Southampton, jadi kemungkinan maksimal poin cukup tinggi. Bisa juga mungkin memilih Ayling dari Leeds United. Selanjutnya pilihannya tentu saja di lini belakang West Ham yang cukup baik musim ini. Kemudian di double game week bermain kandang
dua-duanya. Pilihan ada di Creswell, cuman harga cukup tinggi 5,3. Mungkin bila ingin dapat pemain yang lebih murah ada Ogbonna ataupun Balbuena. Cuman Balbuena pekan kemarin tidak bermain, jadi mungkin bisa maksimal di pekan ke 18 dan pekan ke 19. Untuk lini tengah saya sudah memiliki Soucek, Son, Salah, Fernandes, dan Ridwell. Son walaupun tidak mendapatkan double game week pekan 19, tapi cukup potensial karena menghadapi juru kunci Sheffield United di pekan 19. Jadi menurut saya cukup potensial. Kita lihat game week 17 menghadapi Lille di kandang, game week 18 menghadapi Aston Villa, dan game week 19 berhadapan dengan Sheffield United juru kunci di kandangnya. Jadi kemungkinan saya mempertahankan salah satu pemain Tottenham Hotspur sebelum game week ke-19 dan juga sebelum melakukan free hit di pekan ke-19. Mohon maaf, pekan ke-18, karena pekan ke-19 saya rencana akan melakukan bandbuster antara Son atau Kane. Nanti saya mungkin akan memilih salah satunya. Bila Son yang akan saya gantikan, kemungkinan saya akan memasukkan Marcus Rashford, atau ketika Kane yang saya gantikan, kemungkinan saya akan memilih Anthony Martial. Kenapa pemain MU? Karena pemain MU sedang on fire, kemudian juga mendapatkan jadwal double game week di pekan ke-19. Namun bila saya tidak melakukan penggantian di pemain Tottenham Hotspur, kemungkinan Ridwell yang akan saya ganti. Siapa sajakah pemain yang potensial untuk menggantikan Ridwell di pekan ke-19 nanti? Pilihan utama bisa memilih ke Beloli Raphinha yang cukup fantastis, kemarin mencetak gol luar biasa saat Leeds United menang 5-0 di kandang West Brom. Kemudian fixturenya juga cukup menarik, bermain kandang semua. Kemudian Doi juga selalu bermain 90 menit. Cuman memang harganya 5,5 M. Jadi kalau memang memungkinkan harganya bisa dipilih. Tapi kalau memang dana tidak mencukupi, mari kita pilih ada beberapa pemain yang harganya cukup murah. Nah, ini dia salah satu pemain tengah yang bermain full terus tapi harga murah dan kemungkinan mendapatkan poin double game week. Ya, meskipun ya kita tahu Fulham tidak begitu bagus, jarang sekali mengalami clean sheet. Mudah-mudahan dengan kita lihat jadwalnya cukup berat walaupun main di kandang di pekan ke-19 double game week, menjamu Chelsea dan Manchester United yang di atas kertas FDR 4 merah, jadi kemungkinan kecil sekali untuk clean sheet. Atau juga bila ingin bermain lebih safety, bisa memilih Declan Rice harga 4,8 M. Cukup baik sebenarnya, cuman terkadang angin-anginan musim ini. Tapi dengan jadwal kita lihat bukan ke-19 bermain kandang menghadapi Burnley dan West Brom, bisa jadi salah satu pembeda buat kita mengumpulkan poin dari manajer-manajer lain. Untuk lini depan dimana saya sudah punya Kane dan Bamford, kemungkinan Brewster yang akan saya gantikan dengan salah satu pemain yang mendapatkan jadwal double game week di pekan ke-19. Kane kalau saya pertahankan mungkin akan jadi kapten, tapi ketika saya lepas mungkin saya akan menggantikannya dengan Martial. Tapi siapakah yang akan saya gantikan? Mohon maaf apabila nanti Brewster tidak maksimal. Jadi siapakah yang akan saya gantikan nanti untuk menggantikan posisi Brewster di depan? Ini dia pilihannya. Pilihan pertama saya jatuh pada Adams. Meskipun pekan lalu mendapatkan cuma 1 poin, sudah maksimal mendapatkan 70 poin di musim ini. Kemudian kita lihat jadwalnya di pekan 19 bermain tandang menghadapi Leicester dan Leeds, berat tapi lebih murah dibandingkan Danny Ings, jadi salah satu pilihan untuk menggantikan Brewster di depan. Pilihan selanjutnya bisa memilih Sebastian Haller, harga sama dengan si Adam 6,1, cuman musim ini sangat sering jarang mencetak gol walaupun sering starter, tapi bisa jadi pembeda juga untuk kita di pekan ke-19 hingga bisa melampaui poin-poin manajer-manajer yang lain seperti itu.
Dan jika dana tidak mencukupi, dana lebih sedikit, tidak mampu untuk membeli CAD maupun Haller yang harganya 6,1 M, bisa memilih Bobby Reid dengan 5,3 M. Sudah mengumpulkan 44 poin, kemudian selalu bermain starter, bisa menjadi salah satu pilihan untuk double game